prove them all false. She's here. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Bagi umat Kristen, gereja adalah salah satu tempat suci, di mana dengan doa-doa yang dibacakan tiap hari, iblis atau hantu pasti segan untuk bersemayam di sana. Tetapi bagi iblis yang penuh tipu daya, gereja dan hal-hal suci malah bisa dimanfaatkan untuk menghasut banyak orang. Pray to her. Pray to Our Lady of Banfield. Bahkan mengumpulkan kekuatan jahat. Inilah film di mana para iblis malah menggunakan gereja atau atribut religius untuk rencana gelapnya. Film pertama adalah The Nun. Film yang pertama ini menceritakan seorang pastor dan suster yang diutus Vatikan untuk menyelidiki penyebab meninggalnya seorang suster di sebuah biara di pinggiran desa Eropa. Namun, yang mereka temukan di sana lebih dari apa yang mereka antisipasikan. Bermula dari kematian seorang biarawati di Rumania yang mendadak membuat petinggi Vatikan geger. Nyawa seorang biarawati melayang dengan alasan yang misterius. Not even God can save. Pihak Vatikan merespon permasalahan ini dengan mengutus seorang pastor bernama Pastor Burke dan seorang biarawati bernama Irene. Sesampainya di Roma, mereka bertemu dengan Francis, seorang pemuda yang selalu mengantar suplai makanan untuk para biarawati. Francis pun mengantarkan mereka ke biara Saint Charta. Di sana, mereka menemukan jenazah Victoria dan sebuah kunci. Father, what is it? Seems to be a key of some kind. Karena sudah terlalu larut, kepala biara tidak memperbolehkan mereka untuk mondar-mandir ke sana kemari. Karena malam itu merupakan masa hening untuk para biarawati yang tinggal di sana. Pastor Burke dan Suster Irene pun akhirnya menetap di bangunan dekat biara, sedangkan Francis harus kembali pulang ke rumahnya. Pada malam harinya, mereka berdua langsung mendapatkan teror dari roh jahat yang menghuni biara itu. Pastor Burke yang sedang memeriksa sekitar biara bertemu dengan iblis jahat yang mengubur Pastor Burke hidup-hidup di salah satu pemakaman dekat biara. Suster Irene pun juga mendapat gangguan di mana dia langsung melihat wujud dari Valak. Saat berlari, Suster Irene mendengar suara Pastor Burke dan dengan segera menolongnya. Keesokan paginya, Pastor Burke dan Suster Irene kembali ke biara. Namun, hanya Suster Irene lah yang bisa masuk. Saat berdoa, Suster Irene mendapat penglihatan mengenai alasan kenapa Suster Victoria menggantung dirinya dan juga asal muasal dari Valak. Francis yang tahu bahwa Pastor Burke dan Suster Irene dalam bahaya datang untuk menolong mereka. Waduh, ngeri juga ya kalau lagi doa tiba-tiba diserang iblis seserem Valak. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung cari filmnya dengan nama The Nun. Oke guys, lanjut ke film berikutnya, yaitu The Unholy. Film ini menceritakan seorang gadis disabilitas yang secara tiba-tiba dapat mendengar, berbicara, dan menyembuhkan orang sakit. Menurut pengakuannya, Bunda Marialah yang menyembuhkannya. Film ini diawali dengan seorang jurnalis bernama Gary yang sedang mencari bahan berita. Ia menemukan sebuah boneka porselen usang di sebuah pohon tua di lahan gereja Banfield. Karena bingung, Gary memutuskan untuk menulis berita tentang jimat peternakan yang rusak. Demi membuat artikel, Gary menginjak boneka itu dan meminta seorang peternak berfoto dengan boneka itu.
Yeah, that's good. You like it? Saat hendak pulang di malam hari, Gary hampir menabrak seorang gadis yang bernama Alice. Saat diikuti, Gary menemukan Alice sedang bersujud di depan pohon yang Gary temui siang harinya. Mendapati Alice pingsan, Gary membawanya ke gereja terdekat yang kebetulan dikepalai oleh paman si Alice. Alice. Karena Gary merasa bahwa cerita Alice akan menjual, ia akhirnya menulis artikel yang berisikan seorang gadis tunarungu dan tunawicara bisa pulih secara tiba-tiba. Ternyata yang Gary tulis benar-benar terjadi. Alice benar-benar pulih 100%. Ia bisa bicara dan mendengar secara tiba-tiba. The lady. Alice mengatakan bahwa Bunda Maria berbicara padanya dan ia akan menunjukkan mukjizat lainnya. Di antara orang-orang yang datang, ada seorang anak kecil yang lumpuh. Anak kecil tersebut langsung bisa berjalan saat Alice berbicara padanya. Kejadian itu membuat semua orang terkejut dan semakin percaya bahwa Bunda Maria benar-benar menunjukkan mukjizat. Beberapa hari kemudian, betapa terkejutnya paman Alice yang bukan lain si pendeta Hagen saat menemukan sebuah boneka porselen yang pecah di bawah pohon. Pendeta Hagen teringat akan cerita zaman dulu di mana ada seorang penyihir jahat yang menyembah iblis dibakar dan arwahnya ditaruh di dalam sebuah boneka. Her body was burned, her ashes and her soul imprisoned inside a current baby. Pendeta Hagen yang sedang ragu pun akhirnya menjadi korban kekejaman dari roh jahat yang memantau dari kegelapan. Gak nyangka ya, para iblis itu bisa sembunyi di dalam gereja. Amit-amit deh kalau sampai ketemu yang modelannya kayak mereka. Oke sobat, itulah film-film horor iblis dengan atribut Kristen. Kalian jangan bolos ke gereja ya gara-gara film ini. Nah, kira-kira kita bahas film horor apa lagi ya di sini? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.